Assalamualaikum teman-teman soleh dan solihah. Kaifa halukum? Pak Iran harap dan doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada teman-teman, ayah bunda, dan semua keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi pekan sebelumnya ya, yaitu terkait tentang kisah perjalanan dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Namun sebelum kita lanjut, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu nih, supaya apa yang Pak Aaron sampaikan dapat teman-teman terima dengan baik. Nah, adapun kesepakatannya adalah yang pertama, niatkan belajar karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua, menerapkan adab menuntut ilmu dengan konsisten. Dan yang ketiga, menyimak penjelasan Pak Irwan secara saksama. Dan yang keempat, mencatat poin-poin penting yang Pak Irwan sampaikan di dalam video ini. Dan yang kelima, mengucapkan hamdalah setelah selesai menyimak video. Oke, baik teman-teman, itu adalah kesepakatan pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya kita akan membaca doa terlebih dahulu. Ayo teman-teman, kita baca doa secara bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar, ilmu yang kita dapat bermanfaat teman-teman, serta amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, di pekan sebelumnya kita sudah membahas atau Pak Iron sudah menceritakan kisah tentang perjalanan dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah dari tahun pertama Hijriah sampai dengan tahun ketiga Hijriah. Oke, apa teman-teman masih ingat? Kejadian apa saja sih yang terjadi di tahun pertama sampai ketiga Hijriah? Kemudian kenapa sih Rasulullah dan para sahabat pindah ke Madinah? Nah, benar sekali teman-teman. Rasulullah SAW dan para sahabat pindah ke Madinah, ternyata ada 3 hal teman-teman, atau 3 faktor utama kenapa Rasulullah dan para sahabat pindah ke Madinah. Yang pertama, semakin kejamnya kaum kafir Quraisy terhadap pemeluk agama Islam di Mekah. Dan yang kedua, adanya ancaman pembunuhan Rasulullah SAW oleh kaum Quraisy. Dan yang ketiga, perintah langsung dari Allah kepada Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Nah, jadi itulah alasan utama Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah atau berpindah ke kota Madinah. Seperti yang Pak Iron sebutkan di video sebelumnya, Rasulullah SAW sampai di Madinah pada tahun ke-14 kenabian, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Dan pada tahun itulah perhitungan tahun Hijriah dimulai, atau disebut dengan tahun pertama Hijriah. Teman-teman bisa jawab pertanyaan Pak Iron yang pertama tadi, kejadian apa saja sih yang terjadi pada tahun pertama Hijriah sampai dengan tahun ketiga Hijriah? Wah, keren sekali teman-teman. Benar, di tahun pertama Hijriah, Rasulullah SAW membangun Masjid Kuba dan membangun Masjid Nabawi. Serta Rasulullah juga mempersatukan kaum Ansar, yaitu kaum penduduk Madinah asli, dengan kaum Muhajirin atau penduduk Mekah yang datang ke Madinah. Kemudian pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah SAW dan umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Serta pada tahun ini juga terjadinya perang Badar, serta pengusiran suku Kainuka yang membuat kekacauan di Madinah. Nah, selanjutnya pada tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud, di mana pada perang ini umat muslim mengalami kekalahan. Rasulullah mengalami luka pada gigi seri dan pamannya bernama Hamzah gugur sebagai syahid. Nah, baik teman-teman, Pak Irwan akan melanjutkan menceritakan kisah perjalanan dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah
pada tahun keempat Hijriah sampai dengan tahun ke-11 Hijriah. Seperti apa kisahnya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Pada tahun keempat Hijriah, Rasulullah SAW mengirim beberapa sahabat yang dipimpin oleh Hashim bin Thabit untuk berdakwah dan mengajarkan Al-Quran. Ketika mereka sampai di lembah Raji, mereka dihadang oleh suku Lihyan yang terdiri dari 100 pemanah. Para sahabat Rasulullah SAW dibunuh oleh suku Lihyan. Sebagian mati syahid, dan sebagian ada juga yang ditawan. Pada bulan yang sama, Rasulullah SAW juga mengutus 70 sahabat penghafal Al-Quran ke daerah Ma'unah untuk mengajarkan Al-Quran. Setelah mereka sampai di sebuah sumur di Ma'unah, suku Ra'il Usyayyah dan Zikwan membunuh semua sahabat yang hafal Al-Quran tersebut. Ketika Rasulullah SAW mendengar kabar ini, Rasulullah SAW mendoakan keburukan untuk mereka selama 1 bulan setelah sholat subuh. Pada tahun keempat ini juga dilakukan pengusiran kaum Yahudi yang tinggal di perkampungan Nadir yang sangat membenci Rasulullah, dan mereka berencana membunuh Rasulullah namun gagal. Rasulullah SAW memberi waktu 10 hari untuk mereka pergi meninggalkan kota Madinah. Setelah lewat 10 hari, Rasulullah SAW mengepung perkampungan itu selama 6 hari. Mereka pun meninggalkan kota Madinah dengan harta yang bisa dibawa unta saja. Pada tahun kelima Hijriah, orang-orang musyrik yang tinggal di perbatasan antara Mekkah dan Madinah menyiapkan tentara untuk menyerang Madinah. Pada bulan Rajab tahun kelima Hijriah, Rasulullah SAW menyerang perkampungan suku Mutalik dengan 700 prajurit dan 30 kuda perang. Umat Islam mendapatkan kemenangan dan suku Mutalik banyak yang terbunuh dan ada juga yang ditawan. Orang Yahudi mengajak semua orang-orang Arab musyrik menghancurkan kota Madinah. Pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah, mereka pergi menyerang Madinah dengan 10.000 tentara. Rasulullah mendengar rencana itu, lalu bermusyawarah dengan para sahabat tentang apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi perang. Salman Al-Farisi memberikan usulan untuk membuat parit di sekitar Madinah agar mereka tidak bisa masuk ke kota Madinah. Parit pun digali secara bersama, kecuali orang munafik. Bahkan orang munafik ini menghina Rasulullah dan para sahabat. Parit pun selesai dibuat. Pasukan kafir terkejut melihat parit yang menghalangi mereka menyerang kota Madinah. Mereka pun membuat kemah-kemah di sekitar luar kota Madinah. Selama 24 malam mereka terkepung. Rasulullah dan para sahabat menyerang mereka dengan tombak dan panah. Pada satu malam, Allah mengirimkan angin topan dengan udara yang sangat dingin, hingga mereka tidak tahan lagi tinggal di kemah mereka. Abu Sufyan yang memimpin pasukan itu memerintahkan semua pasukan untuk kembali ke kota Mekah. Perang inilah yang dikenal dengan Perang Khandaq atau Perang Parit. Pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya pada bulan Zulkaidah, Rasulullah dan 1.400 sahabat pergi ke Mekah untuk umrah dan bukan untuk perang. Mendengar hal ini, kaum Quraisy berencana menghalangi Rasulullah dan sahabat. Ketika Rasulullah dan sahabat sampai di Hudaybiyah, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menemui kaum Quraisy. Lalu tersiar kabar kalau Utsman dibunuh. Akhirnya semua sahabat berjanji kepada Rasulullah untuk membela beliau sampai mati syahid. Rasulullah SAW menawarkan kepada kaum Quraisy Makkah perjanjian damai, atau perjanjian ini disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, di mana isi perjanjian itu adalah
Rasulullah diizinkan umrah pada tahun berikutnya atau tahun ke-7 Hijriah, dan tidak ada peperangan selama 10 tahun. Jika orang Quraisy datang ke Madinah, mereka harus dikembalikan ke Mekah. Dan juga ada seorang Muslim datang ke Mekah, tidak dikembalikan ke Madinah. Setelah itu, Rasulullah SAW dan sahabat kembali ke Madinah. Pada tahun ke-7 Hijriah, setahun setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, tidak ada peperangan dengan suku Quraisy. Sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah dan para sahabat diizinkan melaksanakan umrah pada tahun ini. Maka pada bulan Zulqa'dah tahun 7 Hijriah, Rasulullah dengan 2000 sahabat melaksanakan ibadah umrah. Setelah melaksanakan ibadah umrah, Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah dan menyuruh Bilal mengumandangkan azan dari atas Ka'bah. Rasulullah dan sahabat tinggal di Mekah selama 4 hari. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah mengirim surat kepada Raja Busra Romawi yang dibawa oleh Al-Harith bin Umair untuk mengajak Raja Busra Romawi masuk Islam. Ketika sampai di daerah Mu'tah, Al-Harith dibunuh oleh Surahbil bin Amr. Padahal, seorang utusan tidak boleh dibunuh. Ketika berita ini didengar oleh Rasulullah SAW, beliau sangat marah. Beliau pun menyiapkan pasukan berjumlah 3.000 orang yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Pasukan itu pun berangkat. Setelah sampai di daerah Ma'an, mereka mendengar bahwa pasukan Romawi telah tiba dengan 200.000 pasukan. Namun pasukan Muslim tidak takut karena mereka berharap mati syahid di jalan Allah. Akhirnya pertempuran pun terjadi di daerah Mu'tah dan Zaid bin Harithah mati syahid. Beliau kemudian digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dia pun gugur sebagai syahid setelah 2 tangannya terpotong. Kemudian diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Beliau juga syahid. Kemudian terakhir digantikan oleh Khalid bin Walid. Waktu itu, Khalid bin Walid sudah masuk Islam. Di bawah komandan Khalid bin Walid, pasukan Islam menang. Pada tahun ke-9 Hijriah, Islam pun semakin tersebar ke seluruh daerah di Arab. Banyak sekali masyarakat yang masuk Islam. Bahkan beberapa suku datang menemui Rasulullah di Madinah untuk belajar Islam. Rasulullah ingin menyebarkan Islam ke luar wilayah Arab. Pada tahun ke-9 Hijrah ini, Rasulullah menyebarkan Islam sampai wilayah Romawi dengan membawa 30.000 pasukan. Mereka ingin menaklukkan kekuatan kerajaan Romawi yang selama ini berkuasa. Rasulullah dan para sahabat mendapat kemenangan yang besar. Kejadian ini di dalam sejarah dikenal dengan Perang Tabuk. Pada tahun ke-10 Hijriah, tepatnya pada bulan Ramadan, Rasulullah beriktikaf selama 20 hari. Iktikaf ini lebih lama dari bulan Ramadan sebelumnya. Di bulan ini, Rasulullah tadarus Al-Quran dengan Malaikat Jibril. Rasulullah juga mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman sebagai guru dan da'i. Ketika Rasulullah mengantar kepergian Mu'az, Mu'az menangis begitu kerasnya karena akan berpisah dengan Rasulullah. Pada tahun ini Allah mewajibkan kepada Rasulullah dan seluruh umat Islam untuk berhaji. Maka Rasulullah memerintahkan semua umat Islam untuk melaksanakan haji bersama Rasulullah. Mendengar seruan tersebut, seluruh umat Islam dari seluruh daerah berdatangan ke kota Madinah untuk melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah ke Mekah. Pada tahun ke-11 Hijriah, setelah pulang haji, tepatnya di bulan Syafar, Rasulullah SAW mulai sakit. Sejak saat itu penyakit Rasulullah semakin parah. Tubuh Rasulullah pun semakin lemah. Beliau tidak mampu lagi untuk menjadi imam sholat berjemaah. Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam menggantikan beliau.
Pada hari Senin tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW meninggal dunia di pangkuan Aisyah dan di rumahnya Aisyah.